Satu persatu peti jenazah korban ledakan bom dibawa ke pemakaman umum Inggiri, distrik Biak Kota, Biak Numfor. Isak tangis pecah saat 5 korban dimakamkan dalam satu liang lahat. Prosesi pemakaman dihadiri kerabat, tokoh masyarakat, serta warga yang turut menyampaikan bela sungkawa. Sebelum dimakamkan, jenazah para korban sempat dievakuasi ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Pemirsa, mantan anggota Polri terpidana penjara seumur hidup dalam kasus penembakan sopir mobil ekspedisi ditemukan tidak bernyawa di ruang sel isolasi Lapas Kelas 2A, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya narapidana ini menjadi sorotan setelah gagal melarikan diri dari lapas pekan lalu. Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Kalimantan Tengah dipenuhi oleh pewarta yang mendalami kasus tewasnya mantan anggota Polri terpidana penjara seumur hidup dalam kasus penembakan sopir mobil ekspedisi. Tewasnya terpidana Anton Kurniawan di ruang sel isolasi Lapas Kelas 2A Palangkaraya menjadi tanda tanya, sehingga jenazah harus menjalani visum dan otopsi di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya pada tanggal 23 Mei 2026, Anton Kurniawan sempat berupaya melarikan diri dari lapas. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan oleh petugas dan yang bersangkutan kemudian ditempatkan di ruang isolasi. Anton diketahui meninggal dunia oleh petugas yang melakukan pengontrolan rutin setiap jamnya, dan diketahui pada pukul 11:30 malam korban sudah tidak memiliki respon ketika dipanggil dan korban ditemukan dalam posisi tertelungkup dengan kepala menghadap ke lantai serta kondisi tubuh yang telah lemas. Pihak lapas kemudian berkoordinasi dengan Polsek Bukit Batu dan Polresta Palangkaraya. Pada sekitar pukul 3 dini hari, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara guna menjalani proses otopsi. Hasil sementara otopsi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Diduga, warga binaan tersebut meninggal dunia akibat mengalami gagal jantung. Namun terkait laporan yang lebih spesifik akan dilakukan uji laboratorium. Keterangan, olah TKP dan lain sebagainya, jenazah baru dikeluarkan dari lapas sekitar pukul 3 pagi, ya. Pukul 3 pagi langsung menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi, ya. Dari keterangan sementara dari hasil otopsi tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Pak Bias tadi, diduga bahwa ada gagal jantung di situ. Tetapi terkait dengan laporan yang lebih spesifik kembali akan dilakukan uji laboratorium. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Anton Kurniawan diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka di Jalan Pasir Panjang, Palangkaraya, sebelum diberangkatkan ke Wonosobo, Jawa Tengah, guna dimakamkan. Sementara itu, seorang turis asal Jerman berlibur di Surabaya harus menelan pil pahit setelah ponselnya dirampas jambret. Ya, penjambretan saat korban melakukan video call dengan kekasihnya menggunakan ponsel di Jalan Karet, Surabaya, Jawa Timur. Dengan mengendarai sepeda motor, pelaku mendekati korban dan merampas ponsel. Namun pelaku tidak sadar jika wajahnya sempat terekam jelas melalui fitur rekam layar oleh kekasih korban yang berada di Jerman. Berbekal rekaman wajah pelaku, polisi menangkap pelaku di rumahnya. Ya, gara-gara pengisi daya baterai ponsel majikan hilang, seorang asisten rumah tangga di Cilengsi, Bogor, tewas dianiaya sesama rekan profesi. Korban meregang nyawa dengan sejumlah luka di tubuh. Dia, satu dari 3 pelaku penganiayaan, tak kuasa menangis saat diinterogasi oleh polisi di sebuah warung di kawasan Rumah Sakit Abdul Rojak, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di hadapan petugas, dirinya akhirnya mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Rini, dekat sesama asisten rumah tangga yang bekerja di sebuah rumah di kawasan perumahan di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kasus berawal saat Polsek Cilengsi menerima informasi dari warga mengenai foto jenazah korban yang meninggal dengan sejumlah luka di tubuhnya. Setelah melakukan penyelidikan, ditemukan fakta bahwa korban meninggal dunia karena tindakan penganiayaan. Motif penganiayaan pun dipicu oleh persoalan sepele. Para terduga pelaku kesal terhadap korban karena tidak menemukan charger HP milik majikan yang hilang. Pembantu ini mengakui bahwa almarhum ini dilakukan perundungan oleh 3 orang, yaitu bersama 2 orang temannya yang saat itu sedang berada di rumah majikan. Korban ini pas pada tanggal 26 sebelum majikannya berangkat keluar kota, itu disampaikan bahwa tolong dicarikan kabel charger HP. Jadi apabila tidak temu, nanti tolong dipastikan betul siapa yang menghilangkan. Sejumlah barang bukti turut disita, di antaranya ember, gayung, dan botol obat nyamuk yang diduga digunakan saat penganiayaan. Para pelaku pun terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supratna, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat mengaku sebagai anggota Resmob diringkus petugas kepolisian. Pelaku membuat resah lantaran melakukan pencurian sambil mengancam dengan senjata api mainan. Aksi RAF, sang polisi gadungan harus berakhir di balik jeruji besi setelah jati dirinya terbongkar. Tim gabungan dari jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo bersama tim Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bergerak cepat meringkus pelaku tanpa perlawanan di kediamannya di daerah Sleman. Saat ditangkap, petugas menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk memuluskan aksi kejahatannya. Di antaranya sebuah pistol mainan yang digunakan untuk mengancam dan mengintimidasi karyawan minimarket. Dari hasil penyelidikan, pelaku melakukan aksi pencurian di salah satu minimarket di wilayah Sentolo, Kulon Progo, dengan mengaku sebagai anggota polisi sambil mengancam dengan senjata mainan. Penangkapan tersebut ataupun pengungkapan tersebut kami amankan yaitu sejumlah barang bukti. Antara lain barang bukti yaitu baju yang dipakai oleh oknum tersebut yang bertuliskan dengan tulisan Resmob, dan juga kami amankan senjata api korek mainan yang digunakan pelaku untuk meyakinkan korban untuk menjalankan aksi tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, sementara itu penipuan berkedok kajian agama terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku mengaku keturunan Sultan Kalimantan menipu hingga 1 miliar rupiah. Warga berdatangan pada seorang pria di Arca Winangun, Purwokerto Timur, Banyumas untuk meminta saran dan doa. Pelaku mengaku keturunan Sultan Kalimantan sehingga warga banyak yang datang. Pelaku memanfaatkan posisinya yang dihormati untuk menipu warga. Pelaku meminta para warga menyetorkan uang dan menjanjikan ibadah haji pada tahun ini serta umroh gratis. Kan umroh, Mas. Jadi saya sebagai orang tua itu merasa senang. Karena senang inilah akhirnya saya ikut rutin kajian di sana. Di mana kajiannya itu setiap Jumat sore, Sabtu sore dengan Minggu sore. Pelaku mengaku jika seluruh lahan kelapa sawit di Kalimantan dan Sumatera miliknya. Korban telah melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Pelaku telah menjalani pemeriksaan dan mengumpulkan uang sekitar 1 miliar rupiah. Disampaikan oleh korban secara sukarela kepada pelaku. Pelaku hanya menargetkan kepada korban yang memiliki kekayaan dan memiliki usaha. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan.